Kenalan di Facebook ada cowok ganteng. Iya, betul. Cowok ganteng. Memang saya duluan yang Deketin. Iya. Profilnya ganteng nih. Foto di motor-motor tua. Iya. Tuh. Udah tuh chat tuh diajak ketemuan, tapi saya dikasih 2 syarat tuh. Katanya saya nggak boleh punya bulu ketek. Terus Panggung stand up komedi menawarkan banyak kesempatan bagi para penampil lucu untuk unjuk bakat dan kemampuan. Nah, benar satunya adalah tamu kami ini yang menjadi satu dari kerumunan dominasi cowok-cowok di panggung lawak Indonesia, dan dia mampu, kalau bahasa Inggris itu she ya, kalau bahasa Indonesia kan tetap dia gitu. Mampu eksis serta memberi warna. Kita berterima kasih kepada Marcel, karena Marcel lah yang berjuang dan Marcel yang memberikan ide dan Marcel yang mengundang untuk Musdalifah Basri hari ini berada di Potsi. Mantap. halo, hai. Musdalifah sangat cantik sekali ya, Musda. Thank you berkat ini apa MUA. MUA. Iya. Bahasa Inggrisnya ya, MUA. Iya. Kalau E kan I kan? Iya. Oh iya, E. MUA. Iya. MUA. Yang kalau lo mau nikah itu kan? Kantornya. artis. Iya. Gitu. Itu apa kabar? Mas itu gimana? Mas jangan langsung tiba-tiba baca prompter aja. Ngobrol ke sini. Ngobrol ya? Iya. Oh. Musdalifah apa kabar gitu ya. Jangan itu Musdalifah, Ya. kamu terinspirasi atau dari yang mantannya Nazar gak sih? Orang tua kamu gitu atau apa? Atau gaya kamu sekarang jadi kayak Musdalifah yang dulu gitu atau? Dulu karena kakak saya ada di daerah Musdalifah yang di Mekah itu di Arab. Jadi nama saya dikasih Musdalifah. Oh itu nama daerah? Nama daerah Mas, tempat persinggahan para jamaah haji. Oh. Mulia nama saya tuh. Oh Mulia. Oh di Senayan ya itu? Bukan, itu hotel. Lo pernah gak di situ? Pernah ngobrol. Kita kopi-kopi cantik aja di situ. Musdalifah apa kabar? Room terakhir berapa situ semalam? Dibayarin saya Pak. Oh dibayarin. Teman-teman, Ya. ini adalah teman seperjuangan saya Pak. Keren. Teman Halo, seperjuangan Marcel. saya. Jadi tuh saya berjuang di stand up comedy bersama dengan ada Ubi Mesak. Ada juga ya? Ada Hadir juga di Ada sini di ya? sana. Ya, Kiki ada. Saputri. Kiki Saputri. Nggak ada di sini ya? Nggak ada. Nggak ada di Tapi sini. nanti dia akan datang. Oh iya? Dia udah janji akan datang sini. Iya akan datang ya kan nggak Iya. tahu kapan. Ya, Pasti. akan datang. Kalau saya langsung dah. Oh. Oke, kan kayak bapak nelpon saya. Oh Iya. siap, respect. Iya kan Pak? Berarti ini seperjuangan juga? Seperjuangan saya Selalu. juga. Jadi Musdalifah ini berangkat dari kota kecil di Pinrang. Pinrang, dekatnya Parepare, sampingnya Sidrap, terus ke sana lagi ada Polman sedikit, terus ada Pangkep. Ada Pangkep di sana. Palu. Pinrang tuh Makassar berarti ya? Enggak, jadi itu kan Beda. Sulawesi. Misalnya Makassar itu Jakartanya, Pinrang itu kayak apa di? Bogor? Bukan. Depok? Kayak Bandung. Oh, jauh ya, masih jauh ya. Berarti beda provinsi. Beda kota. Iya beda provinsi. Sama satu provinsi Bang. Satu provinsi. Kamu tahu coba Sulawesi Selatan. aku mau tanya, ini kan provinsi. Heeh. Di bawah provinsi apa? Propos. Kabupaten. Kabupaten. Di bawah kabupaten? Kabupaten ada kelurahan. Kelurahan. Ya. Oke. Jujur saya juga nggak tahu Pak. Iya. Di bawah provinsi apa sih Pak? Kota kan ya? Pak Camatnya marah dong nanti. Oh iya kecamatan ya, dulu ya? kecamatan. Ya, kalau mau nyampe ke kelurahan kan lewat kecamatan dulu. Oh iya, kecamatan dulu harus. Tadi apa aja nama itunya? Tadi areanya ini dekat ini tadi apa? Jadi ini Pinrang di sini, Iya. di sini ada Pangkep, Parepare, Parepare. di sini ada Sidrap, maju sedikit tuh ada bisa pergi Palopo di situ, Heeh. terus ketemu Epi Masamba di sana. Masamba bukan kota. Masamba di mana? Masamba, Oh di Masamba. Samba. Jadi itu satu area satu area. dapil. Nah, rencana PKS ya? Apal nih Kan daerahnya? mendekati Mas, udah Oh, mendekati mendekati. 2024. Iya makanya. Tapi konten-konten ini Musdalifah nih meskipun kemarin dia kan sedang hamil gitu ya. Tapi tetap konten tetap terus jalan nih Musdalifah. Cari duitnya di situ. Iya. Suami kerja apa suami? Membantu saya bikin konten. Oh kirain bantu kamu hamilin. Iya itu juga. Yang kemarin sih saya minta dihamilin Mas. Oh. Kamu yang minta? Saya minta. Gimana prosesnya tuh? Ayah kayaknya nambah lagi seru nih. Oh. Akhirnya nambah.
Nambah ya. Nambah berapa kemarin? Waktu di perut itu ada 2 tapi kadarullah yang lahir 1. Ada sehat. keguguran. Meninggal Atau, 1. meninggal sudah lahir. Sudah lahir. Turut berduka cita ya Musda. Iya turut berduka cita. Jadi kenapa kalah sweet apa gimana? Aduh, Marcel. Ini Marcel bang. Jadi kenapa akhirnya? Mohon maaf nih Mas Dalipa kalau kita bahas ya. Iya, karena itu ketuban rembes. Terus ini lahir prematur. Mungkin bayinya kurang kuat kan, jadi nggak bisa Lahir bertahan prematur gitu. tuh lebih cepat dari yang harusnya. Perkiraan HPL, begitu. Berapa bulan Bu lahir? dokter, Berapa bulan lahir? 7 bulan. Kok saya bukan suaminya. Oh iya. Berapa bulan? Berapa bulan? 7 bulan mas. 7 bulan ya? 7 bulan berapa hari? 7 bulan pas? 7 bulan pas. Oh. 7 bulan pas. Kayaknya mereka pengen banget lihat ke dunia kali ya biar lebih Iya, cepet kali ya. alhamdulillah. Namanya siapa berarti yang sekarang? Devan yang lahir. Devan Afla Asadel. Artinya tuh laki-laki tampan, pinter, gedenya kayak Raya. Wow. Kamu ngasih pressure dari kecil ya? Iya, semua diambil ya. Iya, semua diambil. Udah ngebebanin anak dari bayi. dari bayi. Nanti juga dibebanin buat endorse. Udah mulai mas. Udah mulai. Kalau itu kan saya. Iya. Makanya saya bikin anak lagi. Makanya supaya Berarti Pinrang itu Sulawesi Selatan berarti ya? Iya Bang Marcel. Ya, Sulawesi Selatan. Bahasanya tetap Makassar tapi? Enggak beda. Beda? Jadi kalau Makassar itu bahasa Makassar, kalau Pinrang itu udah bahasa Bugis, kayak tempatnya Ical Kate itu Bugis. Oh, kayak di Palu gitu ya? Iya, Bugis. Cuma gue penasaran banget sih, kan saya kan udah lama sama Musdalifah Pak. Gimana sih, Sel? Bagaimana perjalanan kamu dari Pinrang ke Jakarta? Akhirnya dari stand up comedy. Itu kan saya dari orang kampung, Bang. Ini siapa saya? Bang Jebret. Iya. Kan ada namanya ya, ada namanya. Aku kan sering lihat di ituan bola, bapakku ngefans. Iya. Yang ngefans bapaknya. Bapaknya. Aku juga. Iya. Generasi gue ya. Bapaknya artis-artis Aku sekarang. kan gak nonton bola abang. Iya. Nonton The Academy. Jadi perjalanan itu kamu dulu naik bis. Iya naik bis. Naik Ini bis. diantar sama itu Kak Edil. Bukan maksudnya perjalanan karir Mas. Bukan. Kalau perjalanan dari Pinrang ke sini naik bis saya juga paham. Ada bis, ada pesawat. Dijawab. Yang kita tanya perjalanan karirnya. Ya dijawab, biar Iya. aja dulu dijawab sama dia. Saya kira memang perjalanan Bukan. bagaimana perjalanan sampai Semua- bandara. Ya semua orang udah tahu. Bisa nggak Oh. ceritain dari perjalanan itu berapa jam sih? Terus bagaimana naik apa? Kasih tips dong supaya lebih hemat sampai Jakarta. Kalau begitu kita lebih ke bahasa lalin Pak. Lalu lintas kita kalau begitu. Jadi berapa jam dari Pinrang? Enggak ke- bukan. Enggak. Maksudnya itu pengen nanya itu waktu itu ikut apa gitu Iya, ya. Dari karirnya. mana kesempatannya Betul. gitu ya. Jadi aku kan ikut stand up comedy itu karena diajak sama guru. Namanya Kak Edil. Udah tuh kan latihan. Dibuka audisi Suci 5. Suci 5. 2015 ikut, alhamdulillah lucu, dapat golden ticket, tapi nggak ditelepon untuk ke Jakarta, gagal. Akhirnya dengan materi yang sama ada 2 bulan kemudian dibuka street comedy 5 di Metro TV. Saya ikut itu. Tahun berapa? 2015 semuanya. Saya ikut itu, alhamdulillah mewakili Makassar sampai Jakarta. Ya. Lomba-lomba, saya juara favorit. Dari situ mungkin dilirik sama pihak Suca. Oh. Indosiar. Ditelepon lah, mau nggak ikut audisi. Nanti kalau lucu bisa masuk. Oh boleh deh, alhamdulillah audisi. Masuk deh jadi finalis Suca. Materi yang sama juga. Materi yang sama itu semuanya. Malas lu ya, semua materinya sama aja. Pak. Emang Bikin materi itu susah, susah Pak. banget Pak. Saya setahun baru dapat 5 menit loh Pak. 5 menit materi. Itu kemalesan sih Bang Marcel. Sebulan lah minimal 5 menit. Enggak dulu waktu awal-awal. Waktu awal-awal. Kita awal-awal kan open mic Ya, kan. ya. Belum bisa karena lucu itu bisa dipelajari. Ada ya Tekniknya. Ada tekniknya. Ya, ya. Sampai akhirnya kamu masuk ke kompetisi itu di Suca. Di Suca. Mentornya siapa? Bang Danet. Bang Danet. Danet tuh bisa nulis doang kan. Iya. Iya. Jago nulis dia kan. Mas negatif mulu ya Mas kalau ngomong ke orang ya. Kemarin lo Ricardo. Mas gituin. Danet tuh komtung kan. Iya kontung. Ngajakin julid. Gimana gak banyak musuhnya Pepalen kalau begitu. Enggak emang Danet gimana sih sekarang?
Ada di Komtung. Ada di Komtung. Orang respect sama Danet? Respect. Sama gue juga. Iya. Badannya masih keker? Masih. Masih. Danet, the best. The best. Terus akhirnya di Suca juara. Juara 3. Juara 3. Alhamdulillah. Thank you ya teman-teman ya. Kamu kesayangannya Bu Arsiwi ya? Awalnya iya. Iya. Abis Kiki masuk jadi Kiki. Arafa dulu Mas. Arafa dulu. Arafa. Iya, Arafa baru habis itu Kiki. Musdalifah ditinggalkan setelah ada Arafa tuh. Tapi gak apa-apa sih, rezeki kan udah ngatur. Tapi ya Arafa emang. Gimana waktu akhirnya kamu merasa ditinggalkan tuh apa yang kamu rasakan? Aku tuh ngerasa, seharusnya di sinetron itu gua tuh. Tapi enggak, Bu Arsiwi, Enggak gitu. Bu Arsiwi itu ke semua tuh ngelihat dia tuh punya sixth sense, punya kayak feeling. Kalau ngelihat talent tuh dia punya insting dia. Iya. Dia hebat. Dan kamu juga kan? Apa tuh? Kesayangannya juga kan? Oh iya. Bu Arsiwi itu sayang banget sama gua. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada program lagi. Saya yang mundur. Sampai ditanya kenapa Len sampai gitu, kenapa? Ya karena beliau perhatian banget sama gue. Betul. Respect Bu Siwi. Karena dari hati. Respect Bu Iya. Arsiwi. Jadi akhirnya setelah kamu Nggak disayang lagi. Nggak disayang, bukan. Oh, bukan. Lolos Suca. Suca. Yang nggak disayang ntar dulu. Oh, iya. Setelah lolos Suca, apa yang kamu lakukan? Konten-konten langsung atau gimana tuh Musda? Enggak, itu aku karena belum rajin bikin konten, ya udah ikut sinetron, FTV. Hebat banget. Iya. Gini, ini Mas jadi pemeran itu apa namanya kayak jadi babu gitu-gitu. Nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Babu tuh bahasa Belanda. Apa tuh? Untuk cewek. Oh. Namanya babu. Kalau cowok? Kalau cowok jongos. Itu beneran. Jongos sama babu. Iya, jongos. Jongos. Nah, itu makanya itu awalnya gitu ceritanya. Cuma materinya Musdalifah yang paling saya ingat, Pak. Iya. Waktu dia pengen dilecehin sama temennya. Ya ampun. Gue juga denger tuh. Enggak, itu kenalan saya di Facebook. Oh iya. Kenalan di Facebook. Kenalan di Facebook ada cowok ganteng. Iya, Len. betul. Cowok ganteng. Memang saya duluan yang yang Deketin. Iya. Profilnya ganteng nih. Foto di motor-motor tua. Iya. Tuh, udah tuh chat tuh diajak ketemuan. Tapi saya dikasih 2 syarat tuh. Katanya saya nggak boleh punya bulu ketek. Terus Tapi mbaknya emang birahi agak tinggi ya Iya. mbaknya ya. Enggak karena dia mungkin masa dulu. muda Mas. Iya, mungkin fotonya yang gini-gini yang ada gitu loh. Iya. Mungkin mantannya kali punya bulu ketek. Punya bulu Iya. ketek. Berarti bulu ketek langsung cukur waktu itu. Dicukur. Nurut banget. Ya ampun. Iyalah. Satu lagi? Walaupun gua nggak tahu ya kenapa dia bisa lihat ketek gua ya. Ya makanya itu tadi gue tanya kok bisa. Syarat kedua? Gua harus punya helm ini KYT. Oh dia tuh sales KYT. Jadi setiap yang dia prospek harus ada closingan Iya, salesnya, iya. ada PO-nya. Iya. Berarti helm hiu nggak termasuk Pak? Enggak, Iya. enggak, hiu enggak termasuk. Apalagi helm yang suka kacanya turun tuh kan. Iya, betul. Dar gitu kan. Enggak bisa. Nggak bisa. Terus lama-lama burem. Iya. Agak kelihatan ke depan. Itu nggak bisa. Enggak bisa, cuman KYT. Iya, klasifikasinya itu. Gila ya. Iya, waktu itu lagi ini. Lu beli tuh helm? Iya, aku beli yang warna pink. Buat dia tuh? Buat dia. Terus akhirnya? Oh, udah tuh kan jalan tuh sama dia tuh. Katanya aku mau dibawa ke tempat temannya mau main PS dia. Udah aku mau temanin dia main PS kan. Dibawa. Ih bang, gue dibawa di rumah kosong di tengah rawa-rawa. Gue beneran kaget, mau ngapain mereka di sini? Katanya, ini rumah tante teman saya gitu. Udah masuk ke situ, langsung ini bang, baju gue ditarik gitu-gitu. Untung gue pinter. Ngapain lo? Waktu itu ditarik gue tuh udah tahu kemana arahnya kan. Sebentar, waktu baju ditarik masih pakai helm? Udah lepas. Udah lepas. Waktu ditarik udah gak ada bulu ketek? Udah di sebelah kiri masih ada. Oh, di sebelah kiri masih ada. Masih ada beberapa. Banyak kalau diukur mah semuanya. Oh semuanya Mas. Iya. Saya kira harus di itu. Terus akhirnya disisakan. Kamu pinter. Hampir kebuka tuh. Iya, terus aku kan bilang, ngapain lu? Gue teriak ya gitu. Terus gue bilang, jangan munafik lu. Gue Musdalifah bukan munafik. Gitu. Iya. Itu benar. Iya. Terus akhirnya? Terus akhirnya aku punya ide tuh, Dalam keadaan gitu masih banyak ya, ada ide. Ada idenya Pak? Ini,
aku ajak dia ke rumah aja. Karena kalau gue di sini gue takutnya bisa dibunuh gue nih kalau ngelawan. Bisa diperkosa. Bisa dibunuh Bisa juga, ketahuan Sel. tuh, ketek kiri lu masih ada bulu ketek kan? Kan malu. Sel. Iya, malu. Terus udah tuh, gue punya ide. Lu kalau mau kayak ginian di rumah gue aja dah. Oh. Ayo aja gue mah gitu. Kaget dong dia. Jangan di sini, ini kotor gitu. Udah terus gue diajak tuh ke rumah. Dia beneran tuh, langsung ke rumah tuh. Saya ditinggal. Enggak, akhirnya pas ke rumah? Pas ke rumah gue langsung itu teriak. Mama tolong, ada orang perkosa Ipa, Mama tolong. Yang keluar adik, perkosa aja bang, Mama ke pasar. Enggak, itu bercanda. Itu bercanda. Lucu iya tuh. kan? Dan itu hebatnya stand up Bang Valen. Dari keresahan itu kita bisa membuat healing kita dengan komedi. Iya. Tapi sekarang kan udah enggak itu lo healingnya. Apanya? Lu healingnya dengan tidak dengan membuat materi-materi gitu kan. Healingnya sekarang dengan menggunakan materi lu untuk ke hobi lu yang lain kan sekarang. Iya, saya Healing untuk kan. menghibur bos-bos aja. Iya. Sama seperti Bapak semalam kan. Saya nggak usah dibawa-bawa dong. Tapi akhirnya memang dari keresahan itu, sebenarnya itu momen yang sangat mencekam banget. Ntar dulu, gue nunggu momen yang tadi dulu. Akhirnya tuh cowok gimana? Udah langsung tancap gas pergi gitu bang. Pergi sambil teriak, bulu ketek kirinya masih ada. Pakai helm pink. Oh iya lem gue dibawa. Tapi akhirnya dia cabut ya. Cabut dia terus karena belum bisa ngeviralin kan waktu itu kan. Jadi aku tulis aja di status Facebook. Kamu tulis apa? Kayak jangan kenalan sama cowok ini, dia brengsek gitu sih. Terus ada yang jawab? Iya saya juga pernah jadi korban gitu. Ada? Enggak. Gitu jadi saya tulis di Facebook cuma udah lupa banget itu udah waktu saya SMP mas. SMP? SMA kelas 1. Masih nakal-nakal. Musdalifah? Kamu gabung di komunitas berapa? Pinrang berarti komunitasnya? Komunitas Ajata Pareng namanya. Ajata Pareng, jadi itu bahasa Bugis gitu. Oh. Di sana juga banyak ininya. Anak-anak komunitas. Banyak banget. Cuma pas saya udah di Jakarta komunitas bubar. Serius? Iya. Itu gitulah. Bendahara ya? Mungkin itu teman-teman saya udah pada kuliah gitu-gitu jadi udah nggak ada yang open mic lagi. Sama ketuanya jadi biduan. Oh. Jadi biduan. Malah jadi biduan bukan stand up komedian ya. Tapi yang aku penasaran adalah ketika kamu keluar dari Suca kompetisi dan akhirnya kamu kan sedih gitu mungkin ya karena kenapa yang lain dipakai. Nah, bagaimana caranya Musdalifah bangkit lagi gitu? Wow. Biar bisa tetap bertahan di dunia stand up komedi ini. Itu tuh butuh beberapa tahun sih Sel. Tapi gue percaya kayaknya rezeki datang aja dah. Tapi alhamdulillah ada terus sih callingan-callingan pun walaupun gue nggak begitu ngoyo banget buat cari duit tapi ada aja callingan gitu. Mungkin kalau dilempar di Arafah nggak cocok harganya Musdalifah bisa gitu. Jadi ada opsi. Ada opsinya ya. Tapi lu pernah gak sih kayak Arafah tuh gak jauh lebih baik dari gue kok gitu. Gak lebih lucu dari gue kok. Sebenarnya ini sih Bang Arafah tuh dia lebih ke kocak kayak bayi dia tuh. Nah aku tuh kocak aja. Iya. Aku selalu mau nyebut bayi, muka aku kayak mama gitu. Bayi kok kamu. Dia lebih imut dia, tapi semuanya ada ciri khas masing-masing sih. Oh gitu. Bang Valen. Kok main aman banget sih. Ceritain aja. Enggak bang, gue gak ada masalah sama Arafah. Gue tuh seneng banget sama Yang dia. ada masalah lu sama siapa? Sama siapa ya? Enggak usah handphonenya tuh sekarang pegang handphonenya. Mikir bang, enggak. Iya. Aku gak ada masalah sih. Sama siapapun gak ada? Enggak ada. Gak ada dia. Tapi dia ada masalah satu komik Pak. Siapa? Yang bikin dia sakit hati. Siapa? Jadi Musdalifah. Siapa? Itu dulu dandanannya gak seperti ini Pak. Sampai akhirnya dia make-over dirinya. Karena? Untuk menarik perhatian dari si komik itu. ini. Dulu waktu belum nikah sama suami. Iya Dia dong. ngabisin duit banyak banget Pak. Untuk makeover. Beli semua baju dari atas sampai bawah. Sama Melisa gak make upnya? Bukan. bukan. Beda. Siapa tahu udah akrab dari dulu. Enggak. Iya. Enggak. Waktu itu Melisa belum pirang kan. Iya. Iya. Benar. Iya. Waktu itu Obi juga masih sering jalan sama Kiki kan? Masih. Kita masih sahabatan. Masih sahabatan. Musdalifah sama Kiki. Lo kalau masih kalau lagi susah gitu Kiki masih suka transfer gak? Masih. Masih. Nah buat yang belum tahu Obi sama Melisa ini dia gambarnya.
Ditampilin. Biar ada Itu gambarannya. orangnya Biar tuh. ada tuh. visualnya. Tuh ya kan, Obi tuh. Obi pirang juga Pak. Pirang juga. Di belakang. Kayak minion gila tuh. Iya. Dia pemenang di stand up olahraga Jebret Media season 2. Oke, mantap Bang Obi. Dapat berapa, Lucu Pi? banget. Dapat 60 juta. Tuh, tapi kan setiap lolos kan dapat duit Iya, juga. total 60 juta. Heeh. Jadi kita juga nggak kalah lah bikin-bikin kompetisi. Iya dong. Iya, banget. Masa dikasih 3 juta doang. Iya. Penyelenggara apa itu? Oh iya. Kenapa ada curhatnya? Sampai akhirnya Pak kita lanjutin lagi. Ya, Belum tahu gambar Melisa ini dia. ini Melisa. dia Melisa. Iya. Ya, nah Melisa ini, dia juga membantu di Jebret Media Award. Halo, tuh Mbak Jadi, Melisa. rata-rata talent di sini banyak yang saya minta bantu juga. Ya. Tuh Melisa tuh. Make upnya cantik banget. Iya, benar. Nah, udah lihat ya. Dia ini satu-satunya makeup yang dengan tulus nunggu talent sampai pulang dibersihin. Iya. Biasanya banyak talent yang banyak tukang makeup yang males. Betul. Iya, kita Iya, langsung selesai pulang acara biasanya. udah nggak ada. Iya, benar. Cuma ditinggalin tisu kasen. Setuju. Iya. Itu kan pantat bayi. Iya. Bukan muka kita. Bener. Kalau Melisa, "Bang, ayo bersihin dulu." Ih. Enak banget. Keren banget. Jadi ini kita tamunya siapa aja? Iya. Oh iya, maaf. Gak apa-apa Mas. Gak Oke kalau apa-apa. gitu Melisa gimana kabarnya? Oh, Oke. Itu siapa makeover Iya, yang maaf, membuat maaf. kamu? Aku di make up Mbak Melisa. Nggak sampai akhirnya dia meng-over semua bang. Iya. Stylist dari atas sampai bawah. Makanya gue penasaran siapa itu? Bapak pasti tahu orangnya. Siapa? Sastra Siralahi. Ih, Iya. orang Batak. Oh, Iya. Ih, Ya. Itu kan? dia. Lu kenapa akhirnya bisa sebegitunya sih? sama sastra. Jadi waktu itu gue lagi suka banget nonton Nela Karisma Bang. Tadi lu suka 50 Shades of Grey. Iya. Apa tadi Shades of Grey? Iya. Kalau Shades of Grey. sekarang Nela Karisma. Nela Karisma. Tontonan saya banyak. Apalagi? Nela Karisma waktu itu ada lagu hitam putih, ada dancernya laki-laki. Oke. Aku lihat dancernya itu ganteng banget, kayak ada komik mirip dia. Sastra namanya nih. Terus gue ketemu tuh di tempat open mic, iya mirip dancernya Nela Karisma dia. Dari situ gue demen Bang. Agak random ya. Gara-gara dia mirip dancer. Mirip dancer aja. Terus gue lihat, wah dia cakep juga ya, gitu. Dia mau kali sama gue ya, gitu. Terus Sempet jalan tuh kan? Enggak, gue cuma ngeliatin dia dari kejauhan di tempat open mic, gitu-gitu. Sambil pakai helm kayak Ete. Udah dibawa. Iya maaf. Udah lama Iya, Mas. Terus aku tanya-tanya Kiki, gue mau dong dikenalin sama Sastra gitu biar gue punya pacar gitu. Terus iya nanti gue tanya, gue tuh juga tanya Apos, ada Apos namanya Bang. Iya. Udah centang biru sekarang. Iya. Beli tapi beli. Oh beli ya? Beli. Oh Beli. iya dasar. Oh yang sekarang setelah ada kebijakan bisa Iya. bayar ya? 69.000. Iya. Sekarang followers 1.000 udah centang biru saya Oh bingung iya, banget. udah dipermudah. Iya, karena udah mau ditutup kayaknya bentar lagi. Sampai akhirnya dia bilang, Sastra orangnya hype beast. Bu Habib. Harus ini baju-baju yang dari Tebet belinya. Iya. Distro Tebet. Distro Tebet. Prosop, Holcom ya. Gitu. High bis tapi belinya di Tebet. Di Tebet. Nggak apa-apa. Aduh, Warmo. Ya udah. Terus akhirnya Udah tuh makeover tuh. makeover tuh yang darinya baju PGC itu Bang saya pakainya tuh. Oh, PGC itu cililitan. Celilitan. Iya. Sekarang udah habis banget. Tebet. Udah anak Tebet banget saya Ih, bajunya. sedap. Habis berapa waktu itu makeover? Mahal, gue sampai habisan 10 juta, 20 juta kali. Karena gue beli sepatu pants. Apa lagi? Beli sandal. Pakai Ini ya pants, bajunya Supermi. Supermi. Supreme. Oh, Supreme. Oh, Supreme. Supreme. Pants Supreme. Iya. Gua pakai Supra X terakhir. Kopling. 125. Iya. Bajunya kenceng banget. Kalau direm pakem. Iya. Supreme. Pants. Supreme. Pants. Terus aku pakai Jilbab Gucci ya? Gucci tapi chainnya satu. Gucci dong, memang Gucci. Iya, Gucci. emang berat banget. Terus akhirnya makeover itu 20 juta. Iya makeover lah Itu banyak. permintaan dia atau emang inisiatif? Untuk Dia memikat doang. hatinya aja. Buat kayak trying to get his attention. Ya, that's right. Right? Of course. Literally trying too hard ya. Yes, you know it's
hype beast kind of style. Oh iya, hype beast from Tebet. Yes, tapi dia silalahi kok hype beast. Dia lebih suka biasanya lapot tuak gitu. Sambil main gaple. Agak lain. Kau. Terus akhirnya? Terus ternyata dia itu ternyata orangnya suka memberi harapan palsu. Jadi lu melakukan itu karena memang udah ada harapannya. Dari dia sendiri padahal ya. Jadi waktu itu si Kiki sama Sastra, gue belum ada tuh. Terus kata Kiki, si Sastra bilang gini, ih sepi ya gak ada Musdalifah. Kan gue terbang jadinya bang, wah gue dicariin gitu kan. Iya. Terus udah tuh, gue dateng tuh, pas gue dateng kok dia cuek. Ternyata pacarnya Ebel Ulan digituin juga, nggak ada sepi ya nggak ada Ulan. Jadi banyak ternyata cewek digituin. Jadi dia emang pengennya selalu yang rame. Kalau nggak ada cewek pokoknya kayaknya sepi ya. Iya, kalau mau rame mah dibakar aja tempatnya. Ngapain aneh-aneh. Ternyata orangnya itu nggak begitu suka sama saya. Dan Sastra Silala ini mirip sama dancernya Della Karisma. Dan akhirnya itulah suami kamu, dancer Della Karisma. Bukan. Gue kira itu akhirnya. Ada Dian Ioy. Ada Dian Ioy. Tapi memang kelakuannya kayak dancer juga. Agak gemulai dikit lah. Iya. Sampai akhir dia mantannya di komik banyak Pak. Mantan apa? Ada penulisnya Kiki Saputri. Ada Bang Yuda. Yuda Brajamusti. Iya. Yuda Brajamusti. Terus udah itu doang. Yang gua deketin mah Sastra doang. Sastra doang ya. Setelah itu udah ketemu sama Dian Ioy. Dia waktu itu dia ngeliat aku di podcastnya Bang Danet. Yang umbar-umbar aib itu loh. Iya. Di situ. Yang banyak masalahnya. Kan tuh akhirnya keluar juga. Katanya nggak pernah ada masalah. Iya. Dulu gue pernah masalah di situ. Gue dipancing-pancing, umbar aib orang. Gue umbar tuh. Gue mau dipenjarain. Hah? Iya. Sama siapa? Sama itu orang yang tersinggung. Katanya lu fitnah gue lu. Ini, serius? Iya. Komik juga? Bukan, ada orang Pinrang. Orang Pinrang. Terus yang penanggung jawab programnya nggak tanggung jawab tuh? Katanya slow aja. Itu take down bang, saya takut bang, dia udah di depan kantor polisi. Tenang aja. Udah mana aku diserang tuh sama banyak komik-komik Sulawesi juga. Katanya nggak tuh berterima kasih gini. Wah, aku nyesel juga sih di situ. Pantesan sekarang kalau kita tanya, lo hati-hati jawabnya. Hati-hati jawabnya mas. Karena takut udah dilaporin polisi. Takut dilaporin polisi, Seth. Tapi kalau boleh tahu akhirnya lu ketemu sama suami lu dari situ berarti dari Dari podcast itu tuh, dari podcast. Yang bermasalah itu. Kenapa akhirnya lu suka karena dia dancer siapa gitu? Bukan, kan saya jarang digodain mas. Terus ada tuh dia nge-DM tuh. Aku lihat, dia pakai Vespa kuning nih. Pakai KYT enggak? Vespanya kuning tapi. Sekarang ini udah helm apa itu yang kacanya ke depan tuh? Bogo. Iya. Udah keren banget nih. Bogo nggak ada motif. Jadi Bogo botak. Bogo botak. Mahal tuh. Mahal ya. Terus udah tuh aku. Berarti lu pikiran itu kaya tuh kan Vespa helm Bogo. Helm Bogo kaya nih. Ganteng sih. Terus aku fallback di DM. Semangat kuliahnya Kak Musdalifah gitu. Terus Musdalifah, gimana memulai perjalanan lu sebagai komika tuh bagaimana dulu awalnya? Kan tadi udah mas, saya dari Suci, Tadi ke Street, ke Suca. Itu ada tulisannya. Syuting. Udah Poin ke berapa sih? Udah. Persona kamu sih awal-awal dulu. Malah bintang tamu baca prompter. Makanya. Yang mana yang belum? Yang mana yang belum jawab? Itu persona kamu apa? Ya udah jawab dong. Masih gimana sih mas? Iya, dia udah tahu yang belum ditanya itu, kenapa dia nggak jawab dari tadi? Ya harusnya kita yang bawa gitu. Jadi gimana? Yang mana? Jadi persona aku. Persona kamu Musdalifah? Dulu orang kampung. Orang Lugu. Beneran orang kampung? Iya, orang Lugu nggak tahu apa-apa gitu kan. Terus Yang kalau malam masih pakai kacamata hitam. Udah dia lagi mau nerangin Sel. yang naik pesawat ini buka sendal. Tuh, dia ngeladenin sih. Iya, tapi Polpa pernah begitu. Apaan? Jadi yang buka Apa pernah? Dia buka sendal di Soekarno. Ya kan dia masuk tuh. Soekarno Hatta Airport. Ya kan. Habis itu dia masuk ke pesawat. Dia kira pas turun di Bali sendalnya ada di situ. Ternyata kagak ada. Itu bikinan tukang skripnya. Masuk aja lucu. Iya. Orang dibongkar mulu. Ini sebenarnya Valen apa pesulap merah sih, gue bingung dah. Oh iya ya, gue mau reveal stand up comedy gitu kali ya.
lucu, gue tahu kok itu gimana bisa lucu gitu. Enggak, tapi akhirnya abis itu persona kamu Persona sekarang tuh di konten jadi ibu-ibu Oh, kocak ibu-ibu. aja gitu. Ibu-ibu kocak. Yang kayak gitu. suka jualan online di ITC gitu enggak? Oh bukan Mas. Ini apa kayak angkat relate kehidupan ibu dan rumah tangga begitu loh. Rumah tangga. Gitu saya. karena konten-kontennya semuanya melalui rumah tangga. Relationship. Anak juga diajak juga kan ya? Diajar untuk jadi Kamu nggak bantu saya. anak itu diajarin bukan dihajar ya? Kamu tuh sama anak harus baik. diajarin Oh, untuk membantu saya bekerja. Oh bukan dihajar. Bukan. Kalau dihajar Dewantara. Oh iya. Oh, dihajar Kamu Dewantara. pinter ya. Pinter Iya. banget. Ya, dihajar. Pertanyaan selanjutnya itu seberjuang Sabar, apa sabar. sih kamu? Biar saya aja. Ayo. Biar saya aja. Enggak. Tugas saya yang nanya. Oh iya Mas. Enggak dong, dia kan tahu waktunya. Karena kan tadi kamu telat 30 menit. Iya. Sampai habis kita makan mie instan dua. Iya, nggak apa-apa Musdalifah. Ayo lanjutin. Maaf. Dari awal posisi sampai sekarang ini baru hari ini aja nih. Aku Iya. telat lama. Baru hari ini. Iya. Baru hari ini bener. Iya, baru hari Karena hari ini memang hari ini baru satu episode. Ya. Hari-hari yang lain juga begitu ya. Tapi akhirnya Seberjuang apa sih kamu untuk meniti karir? Bapak kayak host baru. Bacanya langsung seberjuang apa sih? Harusnya gimana? Harusnya gimana perjuangan kamu gitu dong. Sama dong. Sama ya? Sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Iya. Perjuangannya akhirnya gimana? Setelah menikah, akhirnya kamu dapat konten untuk keluarga itu gimana? Itu berawal dari keisengan karena udah abis itu kan aku baru dipecat kan dari TV One diganti. Apa kamu MMA? Bukan. One Pride. Apa? Aku jadi tuh gadis pembawa papan. Mas MMA pakai hijab. TV One apa? Ini aku jadi hostnya Mama Dede. Oh. Iya dulu. Yang geser Abdel. Bukan guys ya? Bukan, menambahi. Menambah. Oh Abdel tetap ada. Yang geser tuh Bang Bedu, aku ditambahin ke situ. Oh yang geser Bang Bedu. Tapi Bang Bedu suka nyelip-nyelip gitu dia. Iya kayak Marcel Suka ya. lobby-lobby. Iya. Maaf ya Bang Bedu. Tapi setelah dari situ baru akhirnya kamu bikin konten keluarga. Konten keluarga, konten-konten Yang isengnya. viral pertama tuh yang tuh linting dawet Ya ya? linting daun, suntik tangan, hirup asap, obat ditelan. Gitu. Lucu Tapi depan banget. anaknya. Lucu Iya, banget. jadi karena waktu itu ada Lucu Kak banget. Dinda Hau kan, namanya dia anaknya namanya Syaka anak ayah bunda, Syaka gitu. Wih, sayang banget. Kamu remake? Iya, harmonis banget. Udah, kita remake ya. Anakku Dafa, linting daun, hirup asap obat ditelan. Tapi itu lagu ini, lagu edukasi itu. Edukasi apaan linting daun? Narkoba itu bahaya bagi umur muda. Tapi bayi aman. Ini bahaya buat semuanya. Semuanya. Gitu. Lagunya edukasi. Musdalifah, Iya, Bang. kamu diajak ke sini tuh tadinya mau ditanya apa? Udah Mas. Kamu mau promo ya? Kamu mau ada acara? Tidak ada Kamu sih. mau Bang. ada show? Nggak ada. Tidak ada Ngapain sih. kamu datang ke sini? Di itu ada tadi malam Marcel, Musdalifah, besok sibuk nggak? Enggak. Syuting yuk. Oh, boleh. Gitu. Iya. Ya udah. Tapi gue lihat Marcel tuh ini juga berarti dia punya pertemanan luar biasa. Karena langsung ditelepon Musdalifah malam ini datang. Gue punya agensi bilang kontak Musdalifah itu susah sekali. Iya. Jadwalnya padat dan juga memang Musdalifah harus. Nasar kali Mas. Iya kali ya. Kan dia sibuk ini ada restorannya. Iya. Sama dagang besi. Iya. Gue kurang riset. Kurang riset. Oh bukan Musdalifah kamu? Saya kan di rumah ngurus anak. Jadi padatnya mungkin karena saya nggak ada ngurusin anak saya, jadi saya pikir pekerjaan yang deket-deket rumah aja dulu biar nggak ninggalin anak Jadi gitu. bukan Musdalifah kamu? Bukan kali Mas. Sorry. Musdalifah ini emang baik. Iya, yang padat bukan jadwal tapi kalsiumnya. Kalsium. Amin biar kuat. Tapi kalau boleh tahu sepanjang karir boleh Sel. Ini udah 4 kali lu mulai dengan kalau boleh tahu. Yang lain coba. Ini kamu memandang. Tapi Musdalifah kalau tahu boleh ya. Terbaluk. Akhirnya selama lu stand up kan pasti kan ada upgrade dan lain sebagainya. Ada Iya. referensi gak sih maksudnya untuk nge-upgrade materi lu gitu? Referensi sebenarnya nggak ada, cuman jadi lebih pintar. Oh ternyata bikin materi itu udah nggak segini nih, udah nggak pakai pola ini. Tapi sekarang udah pakai pola yang anak-anak komik sekarang tuh yang di open mic, yang kayak aneh, yang Iya. diksi, tiba-tiba pakai baju apa, gimmick.
Terus atau enggak cerita-cerita masa lalu ntar dibikinin materi gitu. Jadi udah nggak pakai rule of three atau enggak apa gitu kan. Dan sampai akhirnya Musdalifah menjadi headliner di Stand Up Fest. Alhamdulillah Bu. Iya, grup aku sih Mas. Di grupnya. Di grupnya. Itu ada Masalah Kiki. punya grup. Iya, enggak maksudnya di Stand Up Fest tuh ada grup-grup. Ada per grup-grup per season. Per season. Oh dia bukan membentuk grup. Bukan. bukan. Di seasonnya itu dia menjadi headliner di Stand Up Fest. Bukan, ya, Goblok lu jadi makanya. grupku itu headliner, tapi yang jadi headliner di grupku Primawan, Bang. Tuh. Oh ya Primawan. Iya. Headliner di grup itu. Itu dia tuh nanya. Dia tuh nanya, bukan akhirnya lu jadiin fakta. Musdalifah ikut jadi headliner Stand Up Fest nggak kemarin? Iya, itu kan pertanyaan Dia nanya, bukan yang kayak, oh kamu kemarin headliner sebagai headliner. Itu nanya. Itu tanda tanya Produsernya tuh. juga kagak tahu. Dia tuh kemarin headliner apa kagak? Tuh, jadi biar bisa gua jawab. Sotoy. Kayak nggak riset. Datang nggak lo Stand Up Fest? Datang, saya Oh. main di Dia situ. pemain Nggak ya. kayak Kemal ya. Iya, saya juga main di headliner season di situ. Hari Ya. kedua ya Bang Marcel. Hari kedua. Hari Lu kedua. kan kayak Nope juga kan? Iya. Kayak Regen. Iya. Yang udah top-top lah. Amin. Yang Gila. nggak bisa nolak Ajis 2000 kan? Harus lah udah ditelepon Harus. sama presiden Siap datang. langsung, Kalau Pak nggak Pres. mukanya di garis polis lain kayak si Kemal. Tidak mau kita dibegitukan. Tidak mau lah. Tapi tahu gak Lu kenapa? nyumbang apa ke kantor Stand Up Fest? Apa? Lu nyumbang apa? Saya nyumbang kamera. Musdalifah nyumbang apa? Nyumbang panslen. Nyumbang Nyumbang pansa. Mas. Tapi emang hebat komunitas kalian emang hebat. Jadi kemarin lo jadi apa? Itu jadi grup aku tuh jadi grup terakhir di acara Hari itu. ketiga? Hari ketiga yang paling terakhir. Berarti yang paling prime time. Gila. Di situ semuanya tuh. Alhamdulillah sih ada di deretan situ. Dan itu dia lagi momen-momennya sedih karena anaknya. Iya. Tapi tetap tampil. Masih dinicu anakku, kan aku lahir kan anakku lahir 7 bulan. Anakku dinicu selama 2 bulan itu masih dinicu lagi berjuang. Tapi aku tuh nyari kesibukan tuh biar nggak sedih, nggak terlalu sedih. Nggak terlalu kepikiran, biar nggak overthinking. Iya, that's right. Tapi itulah penghibur lah Bang ya maksudnya. Iya. Orang nggak akan tahu masalah kita apa, yang mereka tahu adalah kita harus tetap menghibur. Menghibur. Berat gak sih Mus? Awal-awal tuh dibilangin sama orang. Sorry, ada tisu nggak? Belum Mas, belum. Ini meler saya Enggak, ini dingin. Bukan meler, nangis. Oh nangis. Kalau meler pilek mbaknya kalau begitu. Awal-awal sih bilangnya jangan dipaksa Fa, takutnya ntar lu bikin materi malah jadi sedih di situ. Iya. Kan orang belum tahu lu gimana kan. Iya. Kagak gue bahas suami aja, gak usah bahas anak. Ya udah aku bahas suami yang susah diajak malam Jumat, bermalam Jumat itu. Kayaknya nggak ada masalah yang berat yang kamu alami. Ditanya tentang anak aja kamu tetap bisa ketawa. Karena udah ini Mas udah damai sama keadaan gitu loh. Saya memang orangnya tuh kalau mau diajak untuk nangis kayak agak gengsi gitu, kayak gue nahan biar nggak nangis gitu. Yang lebih bisa membuat kamu nangis seperti kejadian anakmu atau memang suamimu? Kejadian anak sih, cuma kadang juga aku suka nangis kalau suami susah diajak gitu misalnya. Jadi kamu nangis itu cuman karena masalah suaminya susah diajak, bukan karena suami yang lain-lain gitu. Diajak ke Dufan waktu itu kan. Kamu karena memang dia suaminya susah suka di diajak, rumah. Tamasya susah. Iya. Diajak bermesraan. Karena kan namanya seorang ibu ya, mungkin capek kali ngurus anak gitu ya. Perlu jadi dimesra juga. pengen dimesrain, pengen kayak istri baru gitu Mas. Iya. Kayak sayang ini yuk gitu. Gitu. Kamu pernah nangis ketika malah dia nggak begitu ke kamu? Iya. Sampai kepikiran. aku kayak Kamu kayak apa gitu? aku ingin melampiaskannya Iya. gitu. Karena kalau saya juga kayak gitu rungsing. Rungsing saya. Turun naik. Akhirnya saya keluar rumah. Nggak, ini kan pertanyaannya awal-awal kayaknya nggak ada masalah deh. Tiba-tiba kok mengarah ke sana lagi gitu. Karena yang saya kaget masalah dia ya kembali lagi ke itu doang. Iya benar. Masalah hidupnya jadi Oh masalah hidup saya tuh ada lagi tuh Mas. ojol. Bukan pinjol. Pinjol. Alhamdulillah enggak. Enggak. Fine-fine aja saya. Bagus. Fine-fine aja. Cuman memang kemarin ada musibah aja itu yang prematur itu. Tapi udah kamu udah berdamai kan? Alhamdulillah dan sekarang juga
anak saya alhamdulillah udah yang dinicu udah gemuk, udah sehat, udah Udah berapa gemoy-gemoy. bulan sekarang? Udah berapa usianya? Baru 3 bulan. 3 bulan. Katanya udah bisa bongkar Vespa ya? Enggak. Iya, iya. Pasang busi sih baru diajarin kemarin sama ayahnya. Pasang busi. Tapi menurut lu di stand up fest itu kemarin lu itu enggak? Apa Mas? Tampil kan tapi? Aku tampil di hari ketiga. Puas enggak? Puas banget alhamdulillah banyak Sepuas yang suka. mana dengan kalau puas yang sama suami kamu? Puasan ini. Puasan ini? Karena? Karena saya bahas suami saya di situ juga. Jadi double masuk Jadi di situ. double masuk di situ Iya, terus iya, iya. diketahui sama Marcel, Bang Bintang Emon pada Wah ini. itu rasanya seneng ya? Seneng banget itu Nyiapin materinya? nyiapin materinya itu sebulan itu. Sebulan. Bolak-balik kombut, terus open mic gitu Bang Marcel. Iya. Tahu kan? Tahu. Perjalanan saya. Tapi waktu di stand up fest menurut kamu siapa yang paling pecah? Kamu? Kalau ini sih kayaknya banyak Bang Marcel. Banyak semua. Banyak banget, tapi saya lebih suka saya. Iya. Saya lebih suka saya. Tapi kamu pernah gak sih kayak dalam karir tuh kan ada patokan ya. Kayak misalnya kan gue mulai duluan atau gini kok dia sekarang yang lebih di atas sih gitu misalnya atau kayak gitu. Awal-awal tuh saya Jujur aja. iya awal-awal karena masih dari kampung ya saya tuh nggak tahu ternyata dunia artis itu kayak gitu. Saya pikir kalau kita udah terkenal udah kita doang gitu. Ternyata kalau kita udah terkenal tapi nggak ngapa-ngapain nggak berkarya lagi itu tuh akan disalip-salip sama pendatang baru terus. Ya, makanya saya nggak tahu itu makanya sering tenggelam. Saya kurang apa ya? Oh ternyata saya kurang bikin konten lah, nggak berkarya lagi, nggak bikin stand up lagi, jadinya ketinggalan. Nah sekarang udah mulai mengejar itu, alhamdulillah udah sejajar semua lah gitu. Gitu Bang Valen, ini gizi banget ini pembahasannya. Iya, ini daging banget Mas. Daging banget. Kalau dilihat dari yang ada semua, kamu tuh ada di levelan mana? Di levelan siapa? Di level Komika? Ini siapa ya? Arafah Bang Brata aku level. Oh, kamu levelan Bang Arif Brata, terus Bang Ardi. aku lah selevel aku. Iya Bang Marcel. Kiki sama lu lebih tinggi Bang. Ini lebih naik dikit. Amin. Maksudnya Kiki sama Marcel lebih di atas kamu. Aku tuh ngeliatnya followersnya. Followersku setara sama ini nih gitu. Amin. Cuma karena followersnya kan. Iya mungkin kali. Tapi kan belum tentu secara kemampuannya. Iya. Sama biasanya kenal sama siapanya gitu. Marcel banyak kenal. Ngasih kenalin mobil lah, ngasih itulah. Iya, Deket-deketin si Gilang lah dapat mobil. Enak banget ya hidupnya. Deketin si Galing dapat ini. Enak nih hidupnya. Ntar datang ke acara ini dapat itu. Tolong kameramen zoom mulu lu dari tadi. Coba. Kan bisa wah. Aset kamu yang Casio tuh ada berapa banyak? Kasih orang. Kasio. Sumpah ya. Aku tuh adalah orang yang beruntung Bang. Yes. Dalam hidup ini ya. Karena kan Widianto itu artinya keberuntung. Kayak anakku namanya Asadel, kaya raya. Nah, lebih mending beruntung karena kalau kaya raya akan ngasih ke orang yang kayak beruntung ini. Iya. Tapi ini kalau nggak berguna kan nggak dikasih lagi ntar. Betul juga sih. Iya, Alhamdulillah mending aku yang masih ngasih. berguna. Iya Bang Marcel. Terus Mobil yang satu endorse. ya, Yang warna merah tuh. yoi. Yang satu lagi hadiah. Yoi. Ulang tahun. Yes. Ya kan? Ih keren banget Bang Motor Marcel. endorse Vespa. Yoi. Ih keren banget. Aku beli rumah Yes. minjem. Minjem. Gak ada modal sama sekali. Lalu. Oh di Kiki Saputri lo minjem kan? Iya. Gue ditawarin juga soalnya. Bagus. Gue ditawarin juga, Mus lu gak beli rumah di Lenteng Agung? Mahal banget, kan lu bisa minjem di gua berapa M. Marcel aja minjem, oh minjem. Di Zoom. What? Zoom mulu lu. Lagi meeting lu Zoom. Jadi saya minjem waktu itu. Berapa? Di Kiki 100 juta. Terus ada satu teman saya yang gak mau disebutin. Stand up comedian juga. Oh keren. 300 juta sama dia. Daripada ini 500 juta. Enggak. Oh dari yang satu itu 400. Yang gak mau disebut namanya. Nggak mau ini. disebut namanya. Ada stand up comedian juga. Iya. Terkenal juga. Jadi total 1 M.
Oke. Nah aku dapat endorse ada lumayan lah BA 350. Jadi Bayar utang tuh. enggak bayar utang. Aku langsung beli rumah itu dengan utang 1 M. Tahu nggak? Keren. 1 M itu aku bayar selama 3 bulan akhirnya lunas puji Tuhan. Iya alhamdulillah keren banget Marcel. Rezeki nggak kemana ya Cel? Dan akhirnya pajakku 96 juta. Karena aku beli cash. Yes. Iya, Dan 1 kudunya M KPR. dan 3 bulan itu kamu lunasi dalam? Dalam itu 3 bulan. dalam Karena waktu ada orang yang ngasih lagi kamu 1 M. tidak. Yang tidak mau disebutkan namanya. Enggak ada. Karena karena kamu BA. simpen rahasia dia. Enggak. Dia kasih 1 M Nggak ada. supaya kamu tidak buka Nggak rahasianya. Akhirnya rumah kamu lunas. Framing jangan. Enggak ada. Itu kerja keras banget bagi kuda itu bang. Oh iya aku Iya. tahu tuh perjuangan Bang Marcel tuh Iya. bikin konten segala macam. Miskinnya, ya lu tau lah miskin gimana kan. Tahu masa banget. depan gimana. Baju lu abu-abu mulu itu dipakai. Kadang naik sepeda dia. Saya bang pernah lagi open mic kan gue gak ada duit sama sekali kan. Jadi kalau misalkan gue datang ke open mic biar gak ditegur waiters, aku duduk di tempat duduk yang udah ditinggalin sama customernya. Tapi makanannya masih ada. Oh jadi dikira udah selesai makannya udah Iya, bayar. tapi akhirnya dia ngira kayak gue udah beli nih gitu kan. Minum lah waktu itu es teh manis bang. Set minum es teh manis. Pas udah aku minum, apa nih? Ternyata ada burokonya, ada Jadi asbak. ada puntungnya di es teh Ya jadi manis. asbak. Akhirnya lu isep juga tuh puntungnya. Enggak. Kan lu susah. Karena kan udah Lu bakar lagi dong. Udah kena air. Hah? Udah Kena kena Ya air. namanya air. susah lu keringin kayak duit. Enggak. Nggak ngerokok saya waktu itu. Karena kan uang nggak ada kan. Iya susah sih beli rokok. Sampai akhirnya saya punya prinsip bahwa semakin rendah ekonomi kita Iya. akan semakin tinggi imun tubuh kita. Makanya orang yang ODGJ nggak pernah sakit bang. Oh iya. Mau dia mandi di got, makan di got. Karena udah nggak ada apa lagi. Oh iya terbiasa badannya dengan ini kan apa kuman gitu Bener. begitu. Pantes kamu sekarang imunnya rendah. Iya bang, makanya kamu karena udah nggak susah. Semakin tinggi ekonomi akan semakin rendah imun tubuh. Iya. Mama saya waktu miskin bang, kena asam lambung naik, diturunin sendiri. Ke celana diturunin. Turunin sendiri bang. Ya pokoknya sukses terus Amin. Musdalifah. Terima kasih banyak Bang Valen, Bang Marcel sudah mengundang Lanjutkan saya. apa Amin. yang kamu sedang lakukan sekarang Ya, dan doain semoga ya. anak-anak juga suami Bertumbuh. sehat terus. Amin, Mental tetap amin. bagus ya. Mental Mental tetap tetap bagus, cuan jalan terus. Amin. Dan semakin ngerti kode dari istri. Kalau misalnya Dari lagi suami mah. dari istri. Istri kan ngasih kode tapi suaminya Iya. katanya Oh itu Anda bilang ke suami saya. makanya kan ditonton nanti. Oh, iya, Ya iya, iya. kan? Dan Semoga kalau biar ngerti pakai kode sandi morse aja langsung. langsung aja. Kalau lu gimana kasih kode? Enggak usah. Enggak ke bini lu. Langsung gas. Oh langsung gas. Karena dia tahu ya setiap dia pulang. Pengen nih gitu. Lagi masak rendang langsung. Bisa langsung aja ngobrol lagi ya. Sama doain juga semoga Apa nih? tahun depan udah bisa mulai ini bikin special show lagi. Amin. 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 Dan menurut saya ya, Musdalifah ini adalah menjadi salah satu komedian perempuan di antara banyak sekali komedian yang sangat-sangat bersinar dan dia tetap bersinar saat ini. Meskipun ada beberapa banyak masalah tapi itu adalah sumber bensin dari stand up comedian lah ya. Iya betul. Keresahan itu bisa menjadi komedi, Komedi. dan menjadi healing buat kita dan tertawa orang-orang itu bisa membuat kita menjadi lebih baik. Iya betul sekali Bang Marcel. Terima kasih banyak ya. Iya, mudah-mudahan Musdalifah bisa menjadi semakin sukses. Amin amin Bang Marcel. Semakin kreatif, Amin. terus berkarya, Amin. dan jangan lupa tetap menjadi diri sendiri agar bisa bahagia menjadi dirinya. Amin. Terima kasih Musdalifah sudah datang ke sini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah. Terima Jangan lupa kasih. follow ya seluruh akun medsosnya si Today News. Saya Mas Wijanto Valen tidak sebenarnya. dan ini adalah Musdalifah Basri. Terima kasih banyak.